Sony sebagai vendor elektronik kenamaan yang tersohor dari Jepang sangatlah terkenal akan produknya yang inovatif dan tahan lama dan khususnya pada lini perangkat ponsel ataupun smartphone. Sony yang pada tahun 2001, yang mana awalnya bernama Sony Ericsson dan merupakan hasil join perusahaan Sony dari Jepang dan Ericsson dari Swedia. Dan pada tahun 2012 Sony memutuskan membeli saham sepenuhnya dari Ericsson dikarenakan pada saat itu perusahaan terus-menerus mengalami kerugian. Meski telah berpisah dengan Ericsson, penjualan lini smartphone-nya tidaklah mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2016 di saat berbagai vendor-vendor lainnya berlomba akan inovasi baru pada sebuah smartphone, Sony demi bersaing di pasar smartphone yang gurih, meluncurkan perangkat lini flagshipnya dengan seri nama Xperia XZ. Meski begitu penjualan lini smartphone Sony masihlah belum bisa dibilang memuaskan. Sampai akhirnya pada tahun 2018 mereka meluncurkan smartphone lini XZ terakhirnya dengan kode Sony Xperia XZ3. Xperia XZ3 ini berdesain mirip smartphone Samsung Galaxy lini flagship dengan layar yang melengkung pada bagian kanan dan kirinya akan tetapi masih dengan sentuhan ala Sony Xperia. Memiliki bobot yang cukup berat sebesar 193 gram dengan frame terbuat dari aluminium dengan balutan layar OLED sebesar 6 inci. Beresolusi 4K dengan lapisan triluminos yang membuat kesan layar terlihat mengkilat. Dan pada masa awal-awal peluncuran, layar Xperia X3 dinobatkan menjadi layar dengan tampilan paling bagus mengalahkan vendor-vendor yang lainnya. Dan untuk saat ini tampilan layar smartphone ini masih masuk kategori bagus, sangatlah cocok untuk menonton streaming video ataupun bermain game meskipun umurnya sudah lebih dari 4 tahun. Sementara untuk bagian belakang menggunakan kaca yang sangat licin bak belut yang rawan terjatuh dari genggaman. Xperia XZ3 merupakan suksesor dari X2. Meski diluncurkan pada tahun yang sama, hanya berbeda bulan peluncuran, yang mana X diluncurkan pada awal tahun, sedangkan XZ3 pada akhir tahun. Dan yang menjadi blunder dari Sony pada saat itu ada pada pemilihan chipset Snapdragon 845 yang dipakai juga pada Xperia XZ2. Yang mana umumnya, perangkat yang terbaru biasanya menggunakan chipset keluaran terbaru. Entah strategi apa yang digunakan pihak Sony saat itu. Performa chipset Snapdragon 845 untuk kondisi saat ini masih mumpuni dan selangkah lebih baik jika dibandingkan chipset pada perangkat-perangkat kelas menengah keluaran terbaru saat ini. Jika dibandingkan dengan chipset teranyar Snapdragon 8 Gen 2 mungkin hanya jeda beberapa detik dan sedikit lebih panas apabila digunakan agak lama. Blunder lagi dari Sony ada juga pada kameranya, yang mana sensor kamera yang dipakai merupakan sensor yang sama persis dengan sensor pada Xperia XZ2. Hanya sedikit perbedaan pada software atau algoritma yang berpengaruh pada hasil kamera. Dan jika diadu dengan Xperia XZ2 hasilnya tidaklah beda-beda jauh. Untuk kamera jika dipakai saat ini masihlah pantas bila dipajang di status medsos. Masih lebih bagus jika dibandingkan dengan hasil-hasil kamera smartphone kelas menengah. Tapi tidak untuk perangkat kelas high-end. Sony Xperia XZ3 dibekali baterai berkapasitas 3300 mAh. Kapasitas baterai yang relatif kecil untuk perangkat dengan kualitas layar 4K dan chipset 845. Pada masa-masa awal peluncuran, sektor baterai menjadi sektor yang banyak dikuliti oleh para penggiat teknologi. Apalagi jika dipakai untuk saat ini. Ditambah usia kesehatan baterai yang lebih dari 4 tahun plus borosnya penggunaan daya. Dijamin Anda akan menjadi manusia charger yang kemana-kemana membawa charger. Dan di akhir, Sony Xperia XZ3 ini sangatlah layak untuk dimiliki untuk Anda yang mencari pengalaman streaming ataupun bermain game pada layar 4K. Mengesampingkan daya tahan baterai yang menjadi faktor pengurang. Untuk saat ini perangkat ini dijual di harga 1,3 juta sampai 1,7 juta tergantung kondisi perangkat.
Akan tetapi unit yang dijual di Indonesia biasanya merupakan Xperia, Docomo, ataupun AU. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi tersebut dapat memberikan manfaat. Sekian dan terima kasih.